Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelin Yustika dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan koloid. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang koloid. Koloid adalah merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi dengan ukuran 1 sampai dengan 1000 nm. Sedangkan sistem koloid sendiri adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau larutan kasar dan memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis koloid, manfaat koloid bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, di penghujung video nanti saya akan menampilkan sedikit video cara pembuatan takjil dari zat koloid tersendiri. Sifat-sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Nah, agar-agar termasuk jenis koloid gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Nah, itulah dia video cara pembuatan koloid dari agar-agar. Saya sudah menjelaskan kenapa saya memilih agar-agar, zat apa yang terkandung dalam agar-agar sehingga dia dapat menjadi koloid. Di video terakhir kita akan menyaksikan sedikit pemahaman saya tentang kolaborasi antara zat koloid yang telah kita buat tadi dengan makanan lainnya supaya dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis koloid terdiri dari sol yang terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersi berupa cairan. Kedua, sol padat yaitu jenis koloid terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan, fase pendispersinya berupa padatan pula. Nah, aerosol padat merupakan jenis ketiga koloid terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Keempat, emulsi. Emulsi adalah jenis koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersi berupa cairan pula. Emulsi padat adalah merupakan jenis koloid yang terbentuk dari cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, keenam, aerosol cair, dan ketujuh, buoy, di mana terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Yang terakhir adalah buoy padat, yang mana koloid ini terbentuk oleh fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, tambahan sedikit tentang mengenai pentingnya kita belajar koloid di kehidupan sehari-hari. Nah, peran koloid tersendiri seperti di bidang kosmetik digunakan sebagai sampo, pelembab, foundation, dan lain-lain. Nah, di industri tekstil sebagai pewarna
yang terbuat dari sol. Nah, sedangkan dalam industri farmasi koloid digunakan dalam bentuk sol untuk obat-obatan. Dalam industri produksi atau makanan, koloid sendiri bisa dijadikan makanan seperti susu, mayones, mentega, santan yang kita bisa olah menjadi berbagai macam makanan. Nah, itulah mengapa pentingnya dari koloid itu sendiri. Kita bisa memahami pentingnya. Ya, itu dia tadi cara pembuatan koloid, jenis-jenis koloid, pengertian koloid, serta video cara pembuatan takjil dari koloid. Sampai di sini video saya. Semangat berpuasa dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.